Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala ta'ala aidan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim. Kemarin sudah kita bacakan hadis yang pertama, hari ini hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hubairah, dan diriwayatkan dari Abi Hubairah, bukan Hurairah tapi Hubairah, itu nama panggilannya. Nama aslinya Aid bin Amr, yaitu Aid anak laki-lakinya Amr al-Muzani. Wahwa, dan dia Abi Hubairah itu min ahli bai'atir ridwan, salah seorang sahabat Nabi yang dulu ikut bai'atur ridwan. Berbaiat itu berjanji ketika umat Islam dalam kondisi krisis, biasanya kemudian Nabi melakukan baiat, sumpah setia dari para sahabat. Itu salah satunya adalah bai'atur ridwan. Nah, Abi Hubairah ini salah seorang sahabat yang ikut baiat dalam bai'atur ridwan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Aba Sufyana, sesungguhnya Abi Sufyan, ata dia mendatangi ala Salman, pada Salman, wa Suhaibin, Suhaib, wa Bilalin, dan Bilal, fi nafarin, pada sekelompok orang. Abi Hubairah menceritakan bahwa sesungguhnya Sufyan mendatangi Salman, ya, Abi Sufyan mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal yang saat itu sedang berkumpul bersama orang banyak. Faqalu, kemudian mereka berkata, ma akhadat, tidaklah berbuat apa suyufullahi, pedang-pedang Allah, min aduwillahi, dari musuh Allah, makhadhaha, yang semestinya. Kalimat ini adalah kalimat sindiran, ya, kritik tapi bentuknya sindiran. Di orang-orang berkata bahwa pedang-pedang Allah saat ini sedang tidak berfungsi seperti mestinya. Nah, sementara pedang-pedang Allah itu maksudnya adalah para sahabat Nabi, para pejuang-pejuang, ya, itu sering digelar sebagai pedangnya Allah. Nah, kata orang-orang tadi itu, saat ini pedang-pedangnya Allah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mendengar kritikan yang seperti itu, walaupun dalam bentuk sindiran, itu Abu Bakar tersinggung, ya. Faqala, kemudian berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ataquluna hadza, apakah kalian mengucapkan yang seperti ini, li syaikhi Quraisyin, pada sesepuhnya orang Quraisy, wa sayyidihim, dan pimpinannya orang Quraisy. Jadi Abu Bakar menegur orang-orang yang mengatakan ma akhadat suyufullahi min atuwillahi ma akhadhaha, pedang-pedangnya Allah tidak berfungsi seperti biasanya. Ditegur, apakah kalian mengucapkan seperti ini kepada sesepuhnya orang Quraisy dan pimpinannya orang Quraisy? Fa'atan Nabiya, maka Abu Bakar kemudian mendatangi Nabi, fa'ahbarahu, kemudian menceritakannya. Jadi ada sekelompok orang yang demo mengkritik dengan bahasa sindiran yang menyatakan bahwa para pejuang Allah saat ini kurang greget dalam memperjuangkan agama Allah misalnya. Maka berita itu oleh Abu Bakar disampaikan kepada Nabi. Faqala,
kemudian Nabi bersabda, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum." Bisa jadi engkau telah membuat mereka marah. Jadi rupanya Abu Bakar ketika melaporkan ke Nabi bukannya dapat pembelaan, malah diingatkan oleh Nabi, jangan-jangan engkau telah membuat mereka marah. La in kunta aghdabtahum, jika engkau membuat mereka marah, laqad abghabta, maka sungguh engkau telah membuat marah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Rasulullah bersabda seperti itu, kemudian Abu Bakar langsung mendatangi orang-orang yang demo tadi itu. Fa'atahum, kemudian Abu Bakar mendatangi mereka. Faqala, kemudian berkata, "Ya ikhwatah, wahai para saudaraku, aghdabtukum, apakah aku telah membuat kalian semua marah?" Qalu, mereka berkata, "La, tidak." "Yaghfirullaha laka, semoga Allah mengampunimu, ya akhi, wahai saudaraku." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi makna dalam hadis ini adalah bahwa sejak dulu, sejak zaman Nabi, namanya orang mengkritik itu sudah ada. Cuma bedanya kalau waktu itu masih sangat menjaga adab, sehingga bahasanya itu tidak vulgar, bahasanya tidak kasar, hanya sekedar sindiran. Nah, sementara para pemimpin yang dikritik itu juga sangat peka, walaupun cuma sindiran tapi mereka paham dengan maksud sindiran tadi. Jadi sama-sama yang nyindir pakai bahasa yang halus, tapi yang disindir sangat peka, sehingga nyambung. Kalau sekarang kan tidak, ya. Karena berulang kali disindir nggak paham, akhirnya pakai bahasa kasar. Bahkan sekarang kita sulit membedakan antara caci maki dan kritikan, gitu, karena saking kasarnya. Nah, di zaman Nabi juga sudah ada peristiwa seperti itu, cuma bedanya mereka masih mengedepankan adab, ya. Tidak emosi, tidak. Nah, ketika Abu Bakar lapor ke Rasulullah itu, ternyata Rasulullah malah negur Abu Bakar, jangan-jangan engkau yang membuat mereka marah. Akhirnya Abu Bakar nemuin orang-orang, "Wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah?" Nah, orang-orang juga kaget, ya, artinya mereka juga segan, lalu berkata spontan, "Tidak. Semoga Allah," bahkan mereka mendoakan, "Semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku." Ini menandakan bahwa antara yang mengkritik dengan yang dikritik sama-sama saling menyayangi, ya. Bukan saling menyumpai, mendoakan keburukan, tidak, tapi saling menyayangi. Bersikap lemah lembut. Yang mengkritik juga dengan kalimat lemah lembut, ya. Yang dikritik ketika memberikan jawaban juga dengan lemah lembut. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kalau kasar dilawan dengan kasar, itu sebenarnya bukan bagian dari ajaran Islam. Nah, hadis yang berikutnya, yang ketiga, wa an Sahli bin Sa'idin, dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Sahal berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana, aku, wa kafilul yatimi, dan orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim, itu fil jannati, di dalam surga, hakadha, demikian." Nah, ketika Nabi berkata demikian itu sambil berisyarah, nah, ini wa asara bisa babati wal wusta, ya. Kemudian wa farroja bainahuma, ketika Rasulullah mengatakan saya dan orang-orang yang mengasuh anak yatim itu di surga seperti ini, seperti itu maksudnya Nabi sambil memberikan isyarah, dua jari, yang satu jari telunjuk, yang satu jari tengah, tapi direnggangkan, tapi walaupun renggang berdekatan. Nah, ini keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Nah, kemudian siapa orang yang paling berhak mengasuh anak yatim itu? Itu ada urutan-urutannya, Pak. Ya. Pertama tentunya adalah ibunya, karena
yang disebut anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, itu untuk manusia ya. Tapi kalau untuk binatang, yang disebut binatang yatim itu binatang yang ditinggal oleh induknya. Kenapa? Karena binatang itu umumnya yang rawat adalah induknya. Ya, sehingga begitu tinggal induknya ya dianggap yatim. Itu kalau untuk binatang. Tapi kalau untuk manusia, sebutan yatim itu ketika ditinggal mati oleh bapaknya. Ini beda. Karena dalam Islam yang bertanggung jawab dalam keluarga adalah seorang bapak. Nah, ketika bapaknya mati, maka seyogyanya yang mengasuh anak yatim itu adalah ibunya. Nah, kalau memang ibunya tidak mampu, baru kemudian kakeknya, ya, baik kakek dari bapak maupun kakek dari ibu. Setelah itu baru pamannya, ya, baik Pak D maupun Pak Le. Baru kemudian orang lain. Jadi ada tahapan-tahapannya. Intinya ketika seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya, maka tanggung jawab itu beralih kepada walinya. Ya. Nah, walinya anak itu siapa? Ya pamannya, kakeknya. Gitu. Nah, kalau kemudian paman dan kakeknya ini tidak mampu, baru orang lain. Maka panti asuhan anak yatim itu sebenarnya bukan yang paling berhak, bukan. Yaitu ketika mungkin keluarganya atau walinya tidak mampu, baru kemudian dioperalih oleh panti asuhan. Mengapa kok tetap mengutamakan keluarga? Supaya hubungan anak dengan keluarganya itu tidak terputus. Ya, walaupun ditinggal mati oleh bapaknya, si anak yatim itu tetap nyambung dengan saudara-saudaranya, dengan saudara dari ibunya, saudara dari bapaknya, dengan kakeknya gitu. Maksudnya tetap nyambung. Karena apa? Karena yang rawat masih saudara dekat. Ya, dirawat oleh Pak D-nya, dirawat oleh Pak Le-nya, dirawat oleh mbahnya. Harusnya begitu. Jangan begitu bapaknya mati langsung dikirim ke panti asuhan yatim piatu. Diasuh di situ sampai dewasa, akhirnya dia terputus hubungannya dengan keluarga sendiri. Ya. Jadi yayasan yatim piatu, panti asuhan itu diperuntukkan bagi anak yatim yang benar-benar terlantar, yang tidak memiliki keluarga yang bisa mengasuhnya gitu. Jadi sama-sama masih ada yang mengasuh, tentu orang dekat itu lebih baik ya, dan lebih berhak untuk mengasuh dibanding orang lain. Nah, kemudian Nabi di hadis ketiga ini menjelaskan keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Dia akan bersama Nabi di surga yang sangat dekat. Dekatnya seperti jari telunjuk dengan jari tengah yang direnggangkan. Ya, jadi dekat. Nah. Terus kemudian pertanyaannya, sebutan anak yatim itu sampai umur berapa? Nah, kalau dalam fikih disebut anak itu ketika belum balik. Ya, disebut anak itu ketika belum balik. Sementara baliknya anak itu kalau perempuan umur 9 tahun atau sudah datang bulan. Kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi indah. Jadi anak yatim yang wajib diasuh, disantuni itu ketika mereka belum balik. Kalau mereka sudah balik, harus dididik agar dia mandiri. Kalau misalkan kebetulan dia punya orang tua yang kaya, warisannya banyak, itu begitu anak yatim sudah mulai balik, maka harta bapaknya itu harus mulai diserahkan kepada dia untuk mengelolanya. Walaupun tidak sekaligus semuanya, setahap demi setahap. Ya. Jadi kalau anak yatim itu misalkan laki-laki sudah umur 15 tahun gitu, itu warisan dari bapaknya itu sudah mulai sedikit demi sedikit diserahkan kepada dia untuk dikelola. Sampai dia mampu mengelola. Nanti kalau dia sudah mampu mengelola sendiri, baru semua warisan dari bapaknya diserahkan semuanya. Itu caranya begitu. Jadi ada batasan usia terkait dengan kriteria anak yatim. Itu kadang-kadang kita menemukan proposal-proposal yang minta dilazis itu, anak yatim usianya udah 40 tahun. Anak yatim usia 50 tahun itu bukan anak itu bapak itu.
bapak yatim atau ibu yatim atau kakek yatim. Jadi disebut anak itu ketika dia belum balik. Sudah mulai balik, dia harus diarahkan untuk bisa hidup mandiri. Sore ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.